Kolesterol tinggi, wah ini jadi momok buat banyak orang ya kan? Nah hari ini kita bakal kupas tuntas nih beberapa cara alami yang disebut-sebut dalam sebuah artikel populer buat bantu jaga kesehatan jantung kita. Coba deh bayangin, gimana kalau ternyata kunci buat jantung yang lebih sehat itu udah ada di dapur kita sendiri. Di rak bumbu misalnya. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget nih kita kenalan dulu sama musuh kita. Apa itu? Ya, kolesterol tinggi. Sering banget disebut bahaya yang senyap, dan ada alasannya loh. Gini deh analoginya, bayangin pembuluh darah kita itu kayak jalan tol. Nah, kolesterol tinggi itu ibaratnya bikin macet total di jalan tol itu. Aliran darah ke jantung dan otak jadi terhambat. Dan ya, ujung-ujungnya bisa bahaya banget, bisa serangan jantung atau stroke. Makanya, ini serius kita harus kendalikan. Tapi tenang dulu, ada kabar baiknya kok. Di luar gaya hidup sehat yang emang wajib, ternyata alam juga nyiapin pasukan bantuan loh. Ada beberapa pahlawan alami yang bisa jadi sekutu kita buat ngelawan kolesterol ini. Nah, ini nih yang penting banget buat digarisbawahi. Herbal-herbal ini bukan pengganti obat dari dokter ya. Bukan. Anggap aja ini sebagai tim pendukung buat pengobatan utama yang udah kita jalani. Ini pesan kunci dari artikel yang kita bahas. Jadi, jangan sampai salah kaprah. Oke, kalau gitu, yuk kita langsung aja masuk ke intinya. Kita akan jelajahi satu persatu dari 11 herbal yang disebut-sebut ini, dan kita lihat apa sih kata riset tentang cara kerjanya. Kita mulai dari yang paling deket sama kita ya, yang ada di rak bumbu dapur. Siapa sangka bumbu-bumbu ini ternyata punya manfaat lebih dari sekedar bikin masakan jadi enak. Nah, ini dia 3 jagoannya. Pertama, bawang putih. Di dalamnya itu ada senyawa namanya alisin yang katanya bisa bantu nurunin si kolesterol jahat alias LDL. Terus ada jahe. Ini unik nih, kerjanya dua arah gitu. Yang jahat diturunin, yang baik atau HDL malah dinaikin. Keren kan? Dan terakhir ada kayu manis yang beberapa studi nunjukin bisa bantu banget buat orang-orang dengan gangguan metabolisme. Lanjut, kita masuk ke keluarga rimpang-rimpangan. Ini sih udah nggak asing lagi ya buat kita di Indonesia. Ada kunyit, temulawak, lengkuas. Mereka ini kan bintangnya jamu dan pengobatan tradisional. Dan itu semua karena kandungan antioksidannya yang tinggi banget. Terus, apa sih senjata rahasia dari kunyit dan temulawak ini? Jawabannya, satu kata, kurkumin. Ya, ini dia senyawa aktifnya. Si kurkumin inilah yang dipercaya jadi pemeran utamanya, yang langsung nargetin trigliserida dan kolesterol jahat di dalam darah kita. Oke, dari rimpang kita pindah lagi. Sekarang kita lihat dari dunia biji-bijian dan bunga-bungaan, yang ternyata nggak kalah hebat khasiatnya. Di sini ada beberapa nama. Ada biji rami, yang terkenal banget kayak serat dan omega-3. Lalu ada kelabat, atau mungkin lebih dikenal sebagai fenugreek, yang katanya bisa bantu tubuh bersih-bersih kolesterol jahat. Terus ada juga bunga krisan dan rosella, dua-duanya ini tinggi antioksidan, dan biasanya kita nikmatin dalam bentuk teh kan? Nah, sekarang kita sampai di herbal yang terakhir. Tinggal satu lagi. Tapi, yang satu ini ada tapinya. Ada catatan penting banget yang harus kita tahu. Namanya ruku-ruku. Hasil penelitian pada hewan sih kelihatannya menjanjikan ya. Tapi artikel ini juga jujur banget. Mereka bilang, efeknya ke manusia itu gimana? Kita belum tahu pasti. Jadi ini masih wilayah abu-abu ibaratnya. Oke, kita udah lihat semua potensi bagusnya kan? Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting dari semua pembahasan kita hari ini. Tolong disimak baik-baik ya. Coba deh baca kutipan ini langsung dari sumbernya. Anggapan bahwa obat herbal lebih aman tidak selalu benar. Ini pengingat yang keras ya, kalau kata alami itu bukan berarti otomatis aman. Asumsi kayak gitu bisa bahaya banget. Jadi intinya kita harus lihat dua sisi mata uang. Di satu sisi, iya ada potensi manfaatnya. Tapi di sisi lain ada juga resiko yang nyata. Mulai dari efek samping yang mungkin sepele kayak kembung, sampai yang serius banget, yaitu interaksi sama obat-obatan lain yang lagi kita minum. Terus gimana dong? Kalau kita tertarik sama herbal-herbal ini, apa langkah yang paling aman dan paling benar yang harus kita ambil? Nah, artikelnya ngasih 3 langkah yang jelas banget. 1, cari tahu dulu informasinya. Pahami plus minusnya. 2, ini wajib, ngobrol sama dokter. Ceritain semuanya, termasuk obat apa aja yang lagi diminum. Baru yang ketiga, bikin keputusan bareng dokter. 3 langkah ini nggak boleh di-skip ya, apalagi kalau kita punya kondisi medis lain. Karena pada akhirnya, kan, knowledge is power. Informasi yang kita bahas hari ini tujuannya bukan buat diagnosis diri sendiri loh,
Sama sekali bukan. Tapi, anggap aja ini sebagai bekal, sebagai contekan buat memulai obrolan yang lebih berkualitas dan terbuka sama dokter. Semua demi kesehatan jantung kita.